Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini saya akan mereview kembali pelajaran atau materi yang sudah diberikan sebelumnya tentang job dan habit. Nah, kali ini tentang job. Job di sini yang sudah materi yang sudah saya berikan sebelumnya dalam menyatakan sebuah pekerjaan atau menyatakan kalau pekerjaannya itu apa, itu kita menggunakan simple present. Nah, jadi kalian harus paham betul simple present itu polanya bagaimana, pola rumus positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, kalau pertanyaannya bagaimana. Nah, itu harus dipahami betul tentang simple present ini. Kalian harus tahu juga pengertian dari simple present itu apa. Jadi kalau present itu untuk sekarang, yang terjadi di sekarang, di masa ini. Dan simple itu ya sederhana. Jadi ini rumus yang sederhana yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang kalian lakukan di masa ini sekarang, atau bisa untuk menyatakan kegiatan yang kalian lakukan berulang-ulang. Nah, jadi itu berhubungan dengan habit atau kebiasaan. Yang namanya kebiasaan pasti kalian melakukan kegiatan itu secara berulang-ulang. Mungkin di waktu yang sama atau yang di waktu yang berbeda. Yang jelasnya kalian lakukan itu dalam satu hari itu pasti kalian lakukan itu. Itu kan bisa kalian sebut dengan kebiasaan. Oke, jadi di sini dalam simple present materi job, yang kemarin tugasnya kan kalian harus menjawab 3 pertanyaan. Nah, di situ ada what does your father do, what does your mother do, and what do you do. Oke, jadi sini sudah jelas. Ini contohnya, contoh yang saya berikan sebelum saya kasih tugas ke kalian. Nah, di sini saya jelaskan kembali what does your father do, apa pekerjaan ayahmu. Ya, jadi ayahmu di sini dia adalah laki-laki. Jadi yang harus kalian lakukan itu harus memakai kata ganti laki-laki, yaitu he. Jadi apa pekerjaan ayahmu? Misalnya dia adalah seorang guru. He is a teacher. Jadi he is. Kenapa is? Karena pasangan to be dari subjek he adalah is. Ini merupakan kalimat simple present, yaitu di kalimat nominal, tidak mengandung verb. Nah, jadi is di sini adalah sebagai to be, kata kerja bantu, bukan verb yang sebenarnya, karena ini tidak mengandung verb. Nah, jadi di sini he is a teacher. Jadi ini adalah untuk menyatakan kalau ini adalah pekerjaan, jadi untuk orang, manusia. Nah, jadi dia berartikan seorang. Teacher adalah guru. Jadi dia laki-laki adalah seorang guru. He teaches student. He teach student. Nah, jadi dia mengajar siswa-siswa. Dia mengajar siswa-siswa. Nah, di sini kalian lihat ada tambahan es di verbnya. Kenapa? Karena subjek yang digunakan adalah he, orang ketiga tunggal. Nah, kenapa dia es bukan s? Karena
verbnya berakhiran ch. Jadi verb yang berakhiran ch, ss, x, sh itu dia bukan ditambah s tapi es. Nah, itu. He teach student, dia mengajar siswa-siswa. Kemudian, what do you do? Apa pekerjaanmu? Yang jelas kalian adalah seorang siswa atau pelajar. I am a student. Jadi di sini pakai to be am. Kenapa? Karena subjek yang digunakan adalah I, saya. Jadi pasangan to be-nya harus am. Jangan pakai is, jangan pakai are, karena itu bukan pasangan hidupnya. Yang jadi pasangan sehidup semati itu am untuk subjek I. Jadi ingat to be-nya am. I am a student. I study every day. Jadi saya belajar setiap hari. Jadi pekerjaanmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa adalah belajar. Nah, di sini kenapa tidak ditambahkan s dengan atau es? Karena subjek yang digunakan adalah I. Ingat, yang ditambahkan s atau es itu hanya untuk subjek he, she, dan it. Selebihnya tidak ada penambahan s atau es untuk subjek I, you, they, we. Ingat itu dalam simple present kalimat positif. Jadi ini kalimat positif ya. Kalimat positif. Nah, di sini lagi ada subjek they. What do they do? Nah, ini apa pekerjaan mereka? Mereka adalah desainer atau perancang. Di sini kenapa pakai are? Karena pasangan to be dari they adalah are. Jadi harus pakai are, bukan is, bukan am. Jadi ingat, harus diingat subjek yang menggunakan is subjek apa-apa saja. Subjek yang menggunakan are itu subjek apa-apa saja, dan subjek yang menggunakan am itu hanya I. Tuh. They make and design clothes. Jadi dia membuat dan merancang atau mendesain pakaian. Yang jelas dia tidak menambahkan s di sini. Karena subjek yang digunakan adalah they. Nah, sampai sini paham ya tentang simple present. Jadi kalimat positif itu dalam simple present harus memperhatikan subjek. Dalam hal ini kalimat positif. Jadi subjek Ayu Dewi dia dalam membuat kalimat positif tidak ditambahkan s atau es dalam verbnya di kata kerjanya. Verb itu adalah kata kerjanya, tidak ditambahkan s atau es. Sedangkan subjek she, he, it dia harus ditambahkan s atau es. Nah, untuk s dan kapan dipakai s, kapan ditambahkan s, kapan ditambahkan es itu harus memperhatikan huruf terakhir dari verbnya. Kalau ch, sh, x, ss, o, nah itu harus pakai es. Sedangkan kalau yang di luar dari itu dia memakai s. Oke. Untuk penjelasan job sampai di sini. Lanjut ke habit. Oke, sekarang kita masuk ke materi habit atau kebiasaan. Nah, di sini dia juga menggunakan simple present. Karena kenapa?
simple present itu kan dia fungsinya untuk habitual action, dimana kegiatan yang kalian lakukan itu, rutinitas yang kalian lakukan itu secara teratur atau terulang-ulang gitu tiap hari. Jadi dia itu salah satu kegunaan simple present. Nah, jadi karena materinya tentang habit atau kebiasaan, jadi otomatis kita harus menyatakan kebiasaan kita menggunakan pola simple present. Ingat ya, kalau habit kita harus menyatakan habit atau kebiasaan kita menggunakan pola atau rumus simple present. Nah, di sini ada contoh yang waktu itu saya berikan di materi sebelumnya. Di sini ada 3. She always comes to school early. Jadi di sini dia selalu datang ke sekolah lebih awal. Jadi dia selalu datang cepat kalau ke sekolah. Nah, itu suatu kebiasaan. Oke. Jadi polanya di sini, kenapa ini termasuk pola simple present ya? Ingat, ini rumus positifnya. Subject plus verb 1 ditambah S atau ES untuk subjek she, it. Sedangkan kalau untuk subjek Ayu Dewi cuma verb 1 biasa atau tidak ditambahkan S atau ES. Kemudian ada objeknya. Nah, di sini sudah jelas. Verb ditambah S. Nah, di sini jadi come. Harusnya verb 1-nya itu come. Kenapa ditambah S jadi comes? Karena subjeknya adalah she. Ingat, ini. Subjeknya adalah she. Dia perempuan. Nah, jadi sudah dijelaskan di sini kenapa verbnya ditambah S. Kemudian di sini juga dia perempuan selalu meninggalkan rumahnya, maksudnya ini berangkat pada jam 6. She doesn't want to be late. Jadi dia tidak ingin terlambat. Dia selalu berangkat ke sekolah itu jam 6. Jadi, karena dia tidak ingin terlambat. Jadi ingat, di sini ada pola positif yang pertama, ada pola negatif. Karena subjeknya she, jadi dia pakai S. Verb 1-nya adalah live. Karena dia subjeknya she, jadi harus tambah S. Ingat itu ya. She, he, it. Nah, kemudian untuk menyatakan negatif atau tidak, dia menggunakan does not. Nah, ini does not. Atau bisa kalian singkat menjadi doesn't. Atau does not. Doesn't merupakan singkatan dari does not. Nah, jadi di sini dia pola negatif. Dia tidak ingin terlambat. Jadi di sini dia pakai does karena subjeknya adalah she. Berlaku juga untuk subjek he dengan dan it. Kapan dipakai do not? Kalau ini tadi does not, sekarang do not. Kalau do not itu jika subjeknya adalah I, you, they, dan we. Ayu Dewi. Ingat saja Ayu Dewi ya. Jadi dia pasangannya don't untuk menyatakan tidak. Kalau di sini saya ganti you, berarti di sini bukan does not, tapi don't. You don't want to be late. Nah, itu dia untuk negatif. Kalimat ketiga juga sama, pakai subjek she. She always help other people. Jadi kebiasaannya itu, kalau yang kedua ini kebiasaannya dia selalu berangkat dari rumah jam 6, kebiasaannya itu tidak
tidak ingin terlambat. Nah, sekarang yang ketiga, kebiasaannya itu dia selalu membantu orang lain. Ingat, di sini pakai S lagi karena subjeknya adalah she. Subjeknya adalah she. Jadi dia verbnya ditambah S. Dia selalu membantu orang lain. Nah, kemudian yang ini, bagian ini, part ini, di sini ada pertanyaan, do you arrive early every day? Jadi dia untuk menyatakan, untuk menanyakan kebiasaannya seseorang. Jadi dia pakai pola interrogatif atau pertanyaan. Do you arrive early every day? Apakah kamu tiba lebih awal setiap hari? Jadi dia mau tahu kebiasaannya temannya itu selalu tiba lebih awal setiap hari atau tidak. Jadi dia pakai pola simple present untuk interrogatif atau pertanyaan. Di sini dia pakai do you. Apakah kamu tiba lebih awal setiap hari? Jawabannya yes, I do. Jadi ingat, pertanyaan yang diawali dengan do harus dijawab juga dengan do. Yes, I do. Pertanyaan yang diawali dengan does harus dijawab dengan does juga. Nah, kalau pakai do itu untuk Ayu Dewi, sedangkan untuk does itu untuk she, he, it. Ingat ya, she, he, it untuk does. Kalau saya ganti di sini does, berarti subjeknya harus she atau he. Misalnya, does he arrive early every day? Jadi apakah dia laki-laki tiba lebih awal setiap hari? Jawabannya yes, he does. Lihat, ini subjeknya I karena yang ditanya adalah kamu. Jadi tidak mungkin kamu jawabnya yes you do. Sedangkan yang ditanya adalah kamu. Jadi harusnya pakai I. Yes, I do. Nah, kalau di sini saya ubah jadi does he, jadi jawabannya di sini kalau yes, yes, he does. Begitu. Jadi ingat, kalau do you, jangan kalian membuat jawaban yang di luar ketentuan. Misalnya yes I have atau yes bisa pakai always. Yes I always do. Misalnya I do always. Nah, di sini ada materi lagi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Nah, do you always, do you usually. Jadi untuk menanyakan kebiasaan itu biasa mereka pakai always atau usually. Selalu, always itu artinya selalu, usually biasanya. Nah, apakah kamu selalu? Apakah kamu biasanya? Misalnya, apakah kamu always go to beach every Sunday misalnya? Apakah kamu selalu pergi ke pantai setiap hari Minggu? Nah, kalau misalnya bukan kebiasaannya, berarti no, I don't. Kalau memang dia kebiasaannya seperti itu, berarti yes, I do. Nah, di sini untuk menyatakan state, menyatakan habit, my habit, kebiasaan saya, I say, saya mengungkapkannya atau mengatakannya dengan I always. Atau kalau pakai subjek she atau he, dia she always. Nah, itu. Jadi di sini dia mengatakan untuk subjek I always atau I usually,
saya selalu, saya biasanya, I always, I usually, I always have breakfast at 7 o'clock misalnya. Saya selalu sarapan pagi pada jam 7. Nah, itu suatu kebiasaan. Jadi kenapa di sini di contohnya ada always? Nah, di sini ada always terus kan? Dari ketiga contoh ini ada always. Karena itu untuk menyatakan kebiasaan, apakah kamu selalu, apakah kamu biasanya. Tuh. Namanya frekuensi, adverb of frekuensi. Jadi seberapa sering kalian melakukan itu. Nah, now we know to state someone else habit. Jadi untuk menyatakan kebiasaan seseorang atau orang lain. Jadi saya mengatakan she always atau he usually. Artinya ini dia perempuan selalu cook. She always cooks. Jadi ingat, karena di sini dia she atau he, verbnya harus sesuai ketentuan yang saya bilang tadi. Harus menambahkan s atau es di kata kerjanya. Kalau ini kan pakai subjek I, tidak menambahkan. I always go, I always eat, I always drink misalnya. Kalau ini she always drinks, she always goes. Nah, itu. He usually goes, he usually reads. Nah, jadi bedakan ya. Oke, sekarang ini kesalahan yang harus dihindari dalam menyatakan kebiasaan. Jangan pakai verb ing. Ingat, jangan pakai verb ing. Misalnya membaca, kalian bilang reading. Ini memang betul reading, membaca. Tapi dalam hal ini, dalam materi habit, kalian harus menggunakan simple present. Jadi harusnya kalian di sini read. Kalau subjeknya she berarti reads. Tuh. Misalnya drink. Jadi harus kalau pakai subjek she, he, it, drinks. Nah, itu dia. Jangan pakai ini ya. Verb ing, reading, writing, apa lagi? Pokoknya verbnya jangan ditambah ing. Jadi selalu di sini pakai subjek. I read. Kalau ini she reads. Nah, drink juga, I drink. He drinks. Jangan lupa pakai always. Nah, I always read book misalnya. Every day. Kalau ini she usually reads magazine. Dia biasanya membaca majalah. Sama dengan ini, I usually drink milk. He always drinks coffee in the morning misalnya. Nah, itu jangan pakai verb ing ya. Karena dalam habit saya sudah sampaikan memang kalau habit itu harus pakai simple present. Kalau job itu harus pakai simple present. Jadi materinya kita ini berhubungan dengan simple present, di mana simple present itu diterapkan dalam materi job dan materi habit. Okay, I think that's all about my explanation. Jadi saya kira itu penjelasan saya
tentang ini, saya mereview ulang karena saya melihat tugasnya kalian masih ada yang belum tepat, jadi harus saya sampaikan lagi gitu. Apalagi tugas habitnya kalian itu kebanyakan pakai ini verb ing, sedangkan saya sudah jelas saya sudah kasih instruksi di situ simple present. Nah, jadi tenses ini tenses ya. Tenses yang pertama itu simple present. Tenses. Jadi tenses itu ada 16. Jadi kalian baru pelajari tentang ini simple present. Oke. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.